Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 izin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Sejarah Peradaban Islam pada Masa Dinasti Abbasiyah. Tugas ini disusun guna memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Dosen pengampu Bapak Rudi Santoso, MHIMH. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Revi Rahmawati, NPM 2121020370 dari Prodi Hukum Tata Negara, kelas K. Nama Rianur Hidayat, NPM 2121020404. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riki Gunawan, NPM 2121020405. Sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Tonggak berdirinya dinasti Bani Abbas berawal sejak merapuhnya sistem internal dan performanse penguasa Bani Umayyah yang berujung pada keruntuhan dinasti Umayyah di Damaskus. Maka upaya untuk menggantikannya dalam memimpin umat Islam adalah dari kalangan Bani Abbasiyah. Namun dinasti Abbasiyah diambil dari nama salah seorang paman Nabi yang bernama Al-Abbas Abdul Al-Muttalib Hisyam. Dinasti didirikan oleh Abdullah Al-Safa ibnu Muhammad Ali bin Abdullah bin Al-Abbas. Dinasti Abbasiyah memiliki kesan baik dalam ingatan publik dan menjadi dinasti paling terkenal dalam sejarah Islam. Diktum dari Taslabi Al-Mansuri, sang pembuka, Al-Ma'mun sang penegah, dan Al-Muttalib sang penutup, mendekati kebenaran setelah Al-Waqsik. Pemerintahan mulai menurun hingga Al-Muttahim. B. Perkembangan peredaran Islam pada masa Daulah Abbasiyah. A. Tempat-tempat belajar. Tempat belajar ketika itu hanya merupakan tempat orang-orang yang berkumpul untuk belajar ilmu pengetahuan. Tempat-tempat tersebut antara lainnya sebagai berikut. 1. Kutab, yaitu tempat belajar untuk tingkat pendidikan rendah dan menengah. 2. Masjid, yaitu yang bisa dipakai belajar untuk tingkat pendidikan yang lebih tinggi. 3. Majelis muhadharah, yaitu majelis tempat bertemunya para ulama, sarjana, ahli fikir untuk membahas masalah-masalah ilmiah. 4. Hikmah, didirikan oleh Khalifah Al-Ma'mun. Darul Hikmah adalah perpustakaan terbesar pada masa Bani Abbasiyah. Di tempat ini juga disediakan tempat-tempat belajar bagi pengunjung perpustakaan. Di samping itu dibangun pula sebuah perguruan tinggi yang diberi nama Darul Hikmah. 5. Madrasah pertama kali didirikan oleh Perdana Menteri Nidhamul Muluk yang memerintah pada tahun 456 sampai 485 Hijriah. Madrasah tersebut didirikan di kota Baghdad, Bahroh, Muro, Tabaristan, Naisabur, Hara, Isfahan, dan ibu kota-kota lainnya. Madrasah-madrasah yang didirikan melalui dari tingkat dasar, menengah, dan perguruan tinggi sebagai yang ada pada saat ini. B. Kegiatan menerjemah. Kemajuan yang dicapai oleh umat Islam pada masa Daulah Abbasiyah, khususnya pada masa Khalifah Al-Mansur, salah satunya disebabkan oleh adanya gerakan penerjemahan buku-buku asing ke dalam bahasa Arab. Buku-buku terjemahan ini sangat membantu umat Islam dalam mempelajari dan memahami berbagai cabang ilmu pengetahuan dari berbagai bangsa dan bangsa. Di antaranya kitab atau buku bidang sejarah, ilmu kalam, filsafat,
ilmu kalam, ilmu pasti, musik, dan lain-lain. C. Pusat-pusat kegiatan ilmu pengetahuan. Kota-kota yang menjadi pusat ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah terus bertambah. Hal ini disebabkan dengan semakin semangat dan bertambahnya umat Islam yang hendak menuntut dan sekaligus memperdalam ilmu pengetahuan di berbagai bidang. Kota-kota yang menjadi pusat ilmu pengetahuan oleh khalifah dilengkapi dengan berbagai fasilitas atau perlengkapan. Hal ini dilakukan untuk mempermudah kaum muslimin mencari sumber dan informasi tentang ilmu pengetahuan yang diminatinya. D. Bidang sosial dan budaya. Di antara kemajuan dalam bidang sosial budaya adalah terjadinya proses akulturasi dan asimilasi masyarakat. Seni arsitektur yang dipakai dalam pembangunan istana dan kota-kota seperti pada istana Khosrul Zahabi dan Khosrul Khuldi. Kemajuan juga terjadi pada bidang sastra, bahasa, dan seni musik. Pada masa ini lahir seorang sastrawan dan budiawan terkenal seperti Abu Nawas, Abu Attahiyah Al-Mutanabi, Abdullah bin Muqofa, dan lain-lainnya. Karya buah pikiran mereka masih dapat dibaca hingga kini. Baiklah, selanjutnya E. Bidang politik dan militer. Pemerintah dinasti Abbasiyah membentuk Departemen Pertahanan dan Keamanan yang disebut Diwanul Jundi. Departemen ini yang mengatur semua yang berkaitan dengan kemiliteran dan pertahanan keamanan. Pembentukan lembaga ini didasari atas kenyataan politik militer bahwa pemerintah dinasti Abbasiyah banyak terjadi pemberontakan dan bahkan beberapa wilayah berusaha memisahkan diri dari pemerintah dinasti Abbasiyah. C. Tokoh yang berperan dalam kemajuan peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah. 1. Biografi Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Abu Ja'far Al-Mansur adalah putra Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Abu Ja'far Al-Mansur dilahirkan di kota Himaimah pada tahun 101 Hijriah. Ibunya bernama Salamah, mantan seorang hamba sahaya. Abu Ja'far Al-Mansur bersaudara dengan Ibrahim bin Muhammad dan Abdul Abbas bin Muhammad. 3 orang bersaudara inilah yang dianggap sebagai pendiri Daulah Abbasiyah. 2. Masa kekhalifahan Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid adalah khalifah kelima dari kekhalifahan Abbasiyah dan pemerintah antara tahun 786 Masehi hingga 803 Masehi. Ayahnya bernama Muhammad al-Mahdi dan kakaknya bernama Musa al-Hadi. Musa al-Hadi adalah khalifah yang ketiga di Daulah Abbasiyah. Era pemerintahan Harun yang dilanjutkan oleh Ma'mun ar-Rasyid dikenal sebagai masa keemasan Islam, The Golden Age of Islam, di mana saat itu Baghdad menjadi salah satu pusat ilmu pengetahuan. Khalifah Harun ar-Rasyid terkenal sebagai khalifah yang taat dalam beragama, dermawan, dan mencintai ilmu pengetahuan. Beberapa usaha Khalifah Harun ar-Rasyid dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam antara lain adalah mengangkat wazir, menjaga keamanan dan ketertiban negara, mengembangkan berbagai ilmu pengetahuan, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. 3. Masa kekhalifahan Abdullah Al-Ma'mun. Nama lengkapnya adalah Abdullah Al-Ma'mun Ibnu Harun ar-Rasyid pada tahun 170 Hijriah. Sejak kecil Al-Ma'mun dididik di lingkungan istana Daulah Abbasiyah. Gurunya adalah Ja'far bin Yahya, seorang wazir pada masa kekhalifahan Harun ar-Rasyid. Sebelum menjadi khalifah, Al-Ma'mun dipercaya oleh ayahnya untuk menangani masalah-masalah di bidang pemerintahan. Saat itu ia diberi tanggung jawab sebagai penguasa wilayah timur Daulah Abbasiyah, yaitu wilayah Khurasan hingga Hamadan. Al-Ma'mun adalah khalifah yang cerdas dan bijaksana. Khalifah Al-Ma'mun gemar mengkaji dan mempelajari ilmu pengetahuan. Khalifah Al-Ma'mun juga menganjurkan seluruh rakyatnya untuk mengkaji dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Untuk keperluan itu, Khalifah Al-Ma'mun menyediakan berbagai fasilitas, mulai dari menyediakan berbagai buku, membangun perpustakaan atau Baitul Hikmah, hingga membiayai penerjemahan buku-buku berbahasa Yunani dan Persia ke dalam bahasa Arab. Baitul Hikmah telah melahirkan banyak ilmuwan muslim yang terkenal, antara lain Al-Kindi, Hajjaj bin Yusuf, dan lain-lain. Baiklah teman-teman, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami.
bisa kami simpulkan materi kami bahwa zaman pemerintahan Abbasiyah yang pertama merupakan puncak keemasan dinasti ini. Secara politis, para khalifah betul-betul tokoh yang kuat dan merupakan pusat kekuasaan politik dan agama. Di sisi lain, kemakmuran masyarakat mencapai tingkat tertinggi. Di samping itu, dinasti Abbasiyah juga merupakan dinasti yang mengeluarkan konsep-konsep keemasan Islam dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan. Zaman keemasan Islam yang ditandai dengan penguasaan ilmu pengetahuan di berbagai sektor telah membawa kemakmuran tersendiri pada masyarakat saat itu. Kemajuan di segala bidang yang diperoleh Bani Abbasiyah menempatkan bahwa Bani Abbasiyah lebih baik dari Bani Umayyah. Baiklah, sebelum kami tutup, kami berharap semoga pemaparan ini bermanfaat bagi kita semua. Karena keterbatasan pengetahuan dan referensi, kami menyadari bahwa pemaparan kami ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan agar materi ini kedepannya menjadi lebih baik lagi. Kami juga berterima kasih kepada Bapak Rudi Santoso selaku dosen pengampu dan teman-teman sekalian. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.